coding dan kecerdasan arti visual. Anak-anak sudah biasa melihat HP? Itu laptop, kemudian iPad. Sudah pernah lihat? Nah, pelajaran coding dengan kecerdasan artifisial ini terkait dengan dua benda, ya. Ada yang bisa berpikir sendiri, ada yang diperintahkan oleh manusia. Coding, bahasa kita itu coding. Pernah lihat coding? Contohnya apa? Kode. Misalnya kode yang ada di pinggir jalan, ada lambang belok ke kiri, belok ke kanan. Ini termasuk dalam coding. Tapi coding yang ini beda. Yang ini terkait kepada kemampuan berpikir cerdas. Ya, kemampuan berpikir cerdas. Tanpa diperintah, mereka bisa mengambil keputusan sendiri. Coding atau kode tadi, ini adalah kode-kode atau tanda-tanda, simbol-simbol yang dimasukkan ke dalam laptop, komputer, dan segala macam yang termasuk dalam kecerdasan artifisial. Jadi dinamakan coding. Kecerdasan artifisial ini sama seperti kecerdasan buatan. Apa kecerdasan buatan itu? Kecerdasan yang dibuat oleh manusia, dimasukkan ke dalam program komputer, laptop, atau robot. Nah, jadi Pak sudah kasih contoh bahwa kalian mau bikin robot. Ini robot mainan. Ada robot beneran. Pernah lihat orang main ke mobil pakai remote? Nah, disinilah di dalam mobil yang pakai remote itu ada namanya coding. Ada kode-kode perintah yang bisa memerintahkan sesuatu bergerak sendiri. Ya. Di pelajaran coding ini untuk yang unplug itu terkait dengan kode-kode biasa seperti tadi simbol-simbol di jalan atau kode-kode yang ada di jalan. Ada yang lampu merah. Kalau lampu merah menyala, itu artinya apa? Stop atau berhenti. Ini juga kode. Tidak ada tulisan stop. Ada nggak tulisan stop? Tidak. Ada yang menyala hanya lampu merah. Orang di sekelilingnya akan tetap berhenti. Ketika lampunya menyala warna kuning, orang akan hati. Inilah maksud dengan kode. Kode, tanda. Itu kode. Termasuk kode. Ada penghubung. Itu kode itu termasuk juga kode. Tapi bedanya anak pada kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan, mereka ini memakai angka, huruf, dan tanda-tanda khusus. Anak-anak ketika melihat di HP ada tanda stop kontak, ya. Ada tanda stop kontak itu tandanya seperti ini kan? Ada di sini. Kita lanjut di sini dulu. Nah, ini HP. Bagi kita saat ini sudah terbiasa dengan yang namanya HP. Di dalam HP ini ada coding, ada kecerdasan artifisial ini, kecerdasan buatan. Anak pernah nonton YouTube? Buka Google? Nah, inilah yang dimaksud dengan pelajaran coding pada pelajaran yang baru ini. Tapi untuk anak SD itu mereka baru mengenal algoritma, alur. Tentang alur umpamanya anak dari sekolah, bayangkan sekarang dari rumah berangkat ke sekolah, rumah siapa yang dilalui, belok kemana, ingat kan? Belok kiri atau kanan. Nah, ini namanya alur, dari sekolah, dari rumah ke sekolah. Itu juga sudah termasuk
pada laptop apabila jalurnya tidak sesuai, maka itu dinamakan error. Kesalahan. Inilah sederhana sebenarnya pelajaran coding ini. Coding ini akan dipelajari kelas 5 dan kelas 6 itu di akhir jam pelajaran. Ya. Nanti sudah banyak Paknya, sudah Pak Yu, beberapa contoh pekerjaan, nanti anak-anak juga di lembaran tugas. Di sini kemarin sudah dikirim. Ini coding unplug sudah Pak gambarkan di sini. Nih, terlihat itu. Nih, ada gambar, ada beberapa gambar. Ini sudah juga termasuk coding. Coding. Senang, tidak senang. Ketika orang-orang berkata demikian, maka orang-orang menyatakan tidak senang. Ketika orang menyatakan gini, artinya senang. Nanti kita lanjutkan. Nampak jelas gambar itu, anak? Nanti ya. Nah, tidak ditulis. Adakah tulisan sangat senang ketika anak-anak menemukan di emoji? Yang ini Pak buat supaya anak bisa paham. Sebenarnya pada coding tidak perlu lagi dibuat. Karena ketika orang menang jempol itu berarti dia merasakan senang, bagus dan bahagia. Ketika dia tertawa itu senang saja. Ada tidak orang sedih tertawa itu? Hanya orang gila yang sedih dan tertawa. Itu namanya error. Ya. Nah, yang ini tidak kurang senang, merengut, jadi cemberut. Yang ini menyatakan tidak senang, matanya mau. Nah, ini juga termasuk pelajaran coding. Tapi yang memakai unplugged dalam istilah codingnya. Pelajaran ini sangat sederhana, anak. Tidak perlu kita bingung-bingung. Kayak gini, kalau yang ada laptop belajar untuk Excel dan Word. Kemarin anak-anak dikasih tugas bahwa disuruh buat robot dari kertas, dari kardus dan tas botol bekas. Ini sebenarnya gambaran. Sebenarnya ada kode-kode yang anak-anak bisa buat. Contohnya kode ini. A adalah kepala. A adalah kepala. Ada yang masuk apa ini ya? Belum bisa. Nah, A adalah kepala. Kemudian B adalah badan. Rupanya T adalah tangan. Nah, T, A, B, dan K umpamanya ada kaki. Inilah yang dimaksudkan coding. Kode-kode yang ada pada sesuatu yang dapat menjelaskan atau memerintahkan. Suatu sistem bergerak sendiri dan mengambil keputusan sendiri. Inilah coding. Jadi kalau coding yang mudah anak-anak ingat adalah coding. Mudah, coding itu adalah coding. Lambang, simbol, tanda dalam bahasa Indonesia bisa disebut coding. Kalau tengok gambar model ini, apa artinya? Gambar, artinya dalam gambar kasih sayang. Bukan dalam gambar cinta, bukan. Gambar love itu, ya, itu namanya gambar kasih sayang. Kode kasih sayang. Itu juga termasuk coding. Nggak perlu ngomong aku sayang kamu, dia tulis bagaimana itu, orang akan paham bahwa kita menyayangi mereka atau kita suka pada mereka. Inilah. Kemarin juga sudah Pak kasih tugas melalui WA gurunya. Ini sudah dibaca kemarin. Yang ini sudah dilihat. Ini Pak bawakan barang. Ini juga. Bisa anak kasih kode A, B, C atau 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya. Misalnya A kasih terang itu adalah kepala. Jadi pas ini dibuka, dipisahkan lagi, anak-anak sudah tahu bahwa A adalah kepala, B adalah badan, T adalah tangan, kemudian K adalah kaki. Ketika ini terpisah di tempat yang berbeda, anak-anak, oh ini kepalanya, nah, temu
kepala, ketemu dengan badan, ketemu dengan tangan, ketemu dengan kaki. Pada akhirnya bisa disatukan kembali. Inilah yang maksud dengan coding unplug. Beda lagi, kalau coding pada ini dia berbentuk kode-kode yang ada seperti tanda tambah, tanda kali, tanda ini disusun kode pada komputer ini atau laptop. Itu beda. Nanti anak-anak belajar mana itu Word, mana Excel, mana menu. Coba anak-anak ketik misal 1 ditambah 1 langsung muncul 2. Nah inilah kodenya. Kode 1 ditambah 1 tadi pada Excel muncul angka 2. Tapi anak-anak belum kenal kan yang namanya Word, Excel dan segala macam. Nah kita belajar dulu tentang kode dulu. Kode tadi tanda, simbol atau lambang yang menandakan suatu penjelasan, ya, penjelasannya. Di sini anak-anak ada yang namanya kecerdasan arti visual. Kecerdasan itu kemampuan berpikir. Arti visual itu buatan, dibuat-buat. Anak-anak pernah main kapal-kapalan yang pakai karet? Itu kapal-kapalan yang pakai karet, dikasih karet putar-putar, dia jalan sendiri. Dikasih karet putar-putaran itu jalan sendiri. Ini juga termasuk dalam pelajaran coding. Gimana codingnya? Orang yang membuat itu tadi ini sudah memperhitungkan bahwa kapal ini akan berenang di air dengan kipas atau ban-baling yang ada di belakangnya dengan menggunakan tenaga penggerak yaitu karet. Jadi di situ penjelasannya. Yang disuruh buat ikat rangkaiannya. Ambillah sebuah botol, bentuklah sebuah badan, umpamanya ini kan. Atau ambillah tutup botol, kemudian buatlah seperti kepala. Ini sudah masuk algoritma. Cara membuat robot juga termasuk pelajaran coding. Siapa yang cerdas di sini? Anak-anak itu sendiri. Karena mampu menyusun suatu kerangka robot miniatur, miniatur. Nah, ini juga termasuk coding walaupun bentuknya agak berbeda. Ya, bentuknya agak berbeda. Tapi ini logika kita, nah, cara kita berpikir sudah membentuk suatu robot. Ini juga sudah membentuk suatu robot. Jadi kalau Pak tanya lagi, coding itu apa? Jawabannya adalah coding. Coding itu apa? Adalah tanda. Kalau tanya coding sekali lagi, berarti tanda yang dimasukkan ke dalam suatu program, ya, komputer atau alat-alat lain yang bisa memerintah atau menggerakkan sesuatu. Banyak sekali contoh-contoh alat yang menggunakan coding atau cerdasan artifisial. Cerdasan artifisial tadi adalah cerdasan buatan. Di sini nanti ada lembaran kerja Pak bagikan untuk kelompok, silakan anak-anak kerjakan. Yang kurang jelas nanti tanyakan pada gurunya. Ini untuk simpel, klik ke menit. Ini kelompok 1, nanti silakan diskusikan pertanyaan ini. Lagi. Ini juga silakan diskusi. Yang kurang jelas nanti tanyakan sama Pak. Pak kasih waktu 10 menit. Pertanyaannya dapat dilihat di sini. Kalau tidak bisa melihat, Pak kasih zoom, besarkan sedikit, ya. Nanti masuk ke LPP-nya. LPP-nya anak bisa yang pertanyaan yang pertama anak-anak diskusikan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, bisa dibaca? Bisa. Di
sini pertanyaannya bisa jalan nggak? A, pilihlah pilihan ganda. Yang dimaksud dengan coding adalah bermain komputer, memberi perintah pada komputer menggunakan kode, menonton video YouTube, mencetak dokumen printer. Coding tadi adalah kode yang dapat memberikan perintah kepada komputer. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah yang ini. Perhatikan kalimat. Tadi perhatikan kode yang dapat memberikan perintah kepada komputer atau alat-alat lain, itu dinamakan coding. Sekarang pertanyaan itu apa? Yang dimaksud dengan coding adalah A. Bermain komputer, B. Memberi perintah kepada komputer menggunakan coding. Simpel kan? Coding adalah coding. Jawaban yang benar adalah A, B atau A? B. Silakan ditilang bahwa itu adalah B. Yang nomor 2-nya itu B ya. Itu kan apa jawab C? Oh B ya. Nah, yang nomor 2, contoh kegiatan buatan AI di sekitar kita adalah, mati tadi nonton YouTube, itu kan? Google. Nah, di sini ada beberapa. Sepeda itu termasuk kegiatan buatan atau bukan? Kemudian jam dinding, bukan. Gunting kertas juga bukan. Jadi yang benar adalah C. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Apa pertanyaannya? Jelaskan apa arti kode. Itu sudah ada di ABC-nya. Silakan jelaskan sendiri kode dari apa, coding itu apa. Tulis. Kemudian nomor 3-nya adalah apakah arti dari kecerdasan artifisial. Pak ulang lagi, itu kecerdasan tidak ada kecerdasan buatan. Ya, kecerdasan buatan atau yang dibuat-buat. Nah, dalam penggunaan laptop komputer di sini anak, ini kita buka Google ya. Pak, permisi dulu ke internet. Itu ada yang boleh dan ada yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak. Contoh, dalam penggunaan HP, laptop, ketika anak-anak bermain di Facebook, di IG, Instagram, kemudian di mana-mana ada yang media sosial, itu tidak boleh pertama mencuplik karya orang lain atau mengambil karya orang lain. Yang kedua, jangan mudah percaya dengan apa yang ada di internet. Nanti itu adalah manipulasi, ya, atau buatan hoax, istilahnya buatan-buatan yang sengaja untuk memancing masalah. Jadi menyebar fitnah, kemudian menjahatkan orang-orang lain di Facebook, jangan asal-asalan. Kemudian membuat onar yang sifatnya dapat mengganggu ketertiban warga net. Ada yang namanya istilah lebih keren, ada hacker ngambil FB Wow. FB Wow diambil, itu tidak boleh. Karena apabila itu dilakukan maka bisa dikenakan sanksi hukum ITE namanya, bisa masuk penjara. Mencemarkan nama baik orang lain juga bisa masuk penjara. Ambil saja yang positif-positifnya. Ini tadi dari Google ya, ceritakan tentang Google. Di situ banyak kalian bisa mencari di HP kalian itu, mulai dari game segala macam itu gunakan AI atau KA, kecerdasan artifisial. Artifisial itu nah. Ada kecerdasan artifisial atau KA. Ini Pak gambarkan sekilas, ya. Ini juga termasuk kode. Bisa dibaca? Bisa. Itu gambar-gambar itu kalau dia gambar tilang itu anak-anak itu artinya
tidak boleh lewat atau tidak boleh belok. Tapi kalau dia tidak ada itu arah yang dituju. Ini robot pintar yang bisa asisten, bisa diperintahin. Ini coding yang ada di dalam teknologi. Tapi coding yang ada yang terpelajari sekali ini adalah tentang algoritma atau alur yang untuk membuat sesuatu itu bergerak. Ya. Nah, ini juga ada. Ini semuanya termasuk kode atau simbol yang bisa memberikan perintah. Anak-anak ketika melihat ini akan, ketika ada lambang belok kanan atau belok kiri, anak-anak pasti akan berbelok ke kanan dan ke kiri. Nah, ini juga kiri, maju, mundur, ada ke kanan. Coba. Satunya berikan perintah, anak-anak berdiri di depan kelas ini. Satunya yang pegang remote itu tukang beri perintah. Siapa yang mirip robot itu? Nih, pakai yang beda. Ayo, jadi robot ya. Maju. Dengarkan perintah orang yang di sini. Oi, sini kau. Pasangan dulu. Nah, kasih perintah untuk ya. Siapa namanya itu? Bilang perintahkan ini sesuai dengan ini. Dari situ lalang, dari situ lalang. Perintah itu. Kamu jangan maju ini nanti kau bilang. Perintah kan? 2 langkah maju depan. 2 langkah maju depan. Ayo robot. Nah, belok kiri. Belok kiri. Belok kiri mana? Mana kiri? Dengan robotnya error. 2 langkah maju ke kiri. Ke depan ya. Nah, terus. Perintah lagi ulang. Itu ada mundur. Ah, berapa langkah? Berlangkah mundur. Nunggu lah, kau masuk maju lagi. Terus, kau padam itu aja dengar. Terus, perintah lagi. Kanan. Berapa? Mana kanan? Kanan, mana kata kanan? Terus, coba. Untuk mundur, kanan, maju, kiri. Coba perintah ke balik ke tempat. Balik ke depan. Balik ke tempat dulu. Nah, robot di jalan. Mana tempat dulu tadi? Nah, jalannya boleh. Nanti yang perintahnya kuat. Kau coba. Ayo. Maju sih kak. Maju sih kak. Awal besok. Sampai jadi robotnya mungil deh. Oke. Perintah robot kecil. Ini kan ada robot kecil. Perintah robot kecil. Sesuaikan dengan alur itu. Dari sini kak. Ada di dari situ berarti. Dari situ berarti. Dari situ berarti. Nah, terang dulu. Perintah. Perintah. Kau kuat. Udah ke kanan. Ada apa? Perintah. Mundur. Terus. Maju ke depan. Ke kiri. No, saya kira punya di sinar. Ke kanan. Balik ke tempat. Inilah bentuk-bentuk permainan yang coding anak-anak pada komputer kita cuma memasukkan kode-kode itu. Kode-kode yang kita masukkan itu memberikan perintah pada robot atau laptop atau apapun. Sederhana kan? Nah, sangat menyenangkan. Nah, ini anak-anak yang kalian harus pelajari di sini. Ini ada lagi beberapa contoh Pak ambil kemarin. Ini juga coding.
Yuk, mudah kan? Coba. Ini berapa? Hasil ini berapa? Ini adalah 4. Apa kodenya? Angka dan tanda segitiga. Kodenya apa? Oh, yang kode ini adalah 4. Yang ini adalah 14. Yang ini bentuknya berapa nih? Ayo. Berapa? 5? 8. Ini hasilnya adalah 2. 1 ditambah. Nah, inilah yang ada di dalam komputer ini, anak-anak ya. Kode-kode itu cuma dimasukkan dalam bentuk gambar atau simbol atau lambang yang mewakili. Memang dikatakan 2, 3 tanda seru. Contoh tanda kali yang kita pelajari di tanda kali seperti itu kan. Tapi pada komputer tanda kalinya bukan yang tanda kali, tapi tanda yang banyak ini. Ada di sini Pak, ada kasih di soal kamu itu ada. Bukan soal, itu ada di LPP Pak. Itu di laptop sama di HP juga sama. Itu tanda apa namanya selain dari tanda itu Pak? Tanda yang silang di bawah. Nah ini anak-anak, kalau Pak praktik saja gini ya. Nah tanda kali pada komputer itu adalah tanda ini. Bisa lihat ini. Nah, bintang pagar. Tanda bintang menyimpulkan adalah tanda kali pada perintah coding yang ada di apa namanya komputer, laptop atau HP. Bisa kita buktikan bahwa ini adalah kali. Kita buka Excel anak ya. Nanti anak jangan tidak mau belajar Excel karena pelajaran coding ini tidak terlepas dari terkait misalnya pelajaran Excel. Ini yang namanya Excel. Nah, ya. Kita masukkan rumus. Contoh di sini adalah 5. Di sini adalah 7. Hasilnya sama dengan. Nah, gimana codingnya? Ini kita masukkan rumus. Di sini masukkan rumus sama dengan. Ini ada sel. Lihat yang sana. Ini A, ini 1. Ya. Yang ini B, ininya 1. Sel. Itu namanya sel. Nama filenya adalah Excel. Yang ini namanya sel. Yang kotak-kotak itu namanya adalah sel. Nah, sekarang kita masukkan rumus codingnya ke yang pengen diketahui adalah 5 dikali 7. Masukkan coding sama dengan itu ada A1. A1 itu adalah 5. Ya. A1 dikali B1. Kalinya bukan tanda kali, tapi tanda bintang B1. Hasilnya adalah dulu. Oke. Itu enggak ada satu apa satu. Ya, ulang. A1 bintang B1.
Nah, ini kan bener kan? Benar. Ini balik. Benar hasilnya 35? Benar hasilnya 35? 7 kali 5 sama dengan 3. Ini yang codingnya anak. Nah, A1 bintang B1. Coding pada laptop, HP itu bentuk simbol-simbol. Kalau 5 dikali 1, 5 dikali, itu mereka pun enggak. Nah, ini perhatikan. 5 dikali 7 sama dengan 35. Tapi pada komputer, pada laptop atau pada HP kalian, maka ini berubah. Itu tadi berapa? A1 sama dengan cara ngetiknya, ya. A1 bintang B1. Jadi A1 ini adalah 5. Ini B1 adalah 7. Hasilnya adalah 35. Inilah yang dimaksud dengan coding pada pembelajaran tingkat SD, ya. Kode-kode ini kodenya. Bedakan tanda kali dengan tanda bintang. Di kita simbolnya adalah tanda kali. Di komputer, laptop simbolnya adalah bintang. Ini adalah coding. Pak ulang lagi ya anak, nanti itu dijawab, diisi konsultasi kamu, rombongan tak penting bimbingan ibunya kayak gini, istilah. Ada Pak nak lais, jadi kita mau kumpul ke bed, gitu ya. Nah, anak-anak, dari sini ada pertanyaan tentang coding dan kecerdasan arti visual. Ada? Pertanyaannya ada? Tidak ada? Sekarang Pak tanya lagi. Ketika anak-anak mendengar pelajaran coding dan kecerdasan visual, apa dia yang anak-anak sini? Senang? Itu ada jawaban itu. Silakan dijawab, diconteng itu yang karena ada simbol gitu ya. Diconteng di ujungnya. Kalau merasa senang, diconteng yang gambar senang. Merasa tidak senang, nah itu ada 2 pertanyaan. Yang diconteng adalah di ujungnya ya. Nggak boleh contek kali sikok be. Nah itu ada beberapa pertanyaan, itu harus dijawab dan didiskusikan. Jangan terkejut lagi kalau dengar istilah coding. Coding Pak ulang lagi adalah coding. Ya. Saya rasa anak-anak selamat bekerja, Pak masih ada tugas lain lagi. Ya. Silakan diskusi, ya. Semuanya dijawab. Diskusikan lagi, itu yang di HP kalian sudah dikirim. Selamat bekerja. Cara cuma robot itu ada di situ, tulis. Ya, langkah-langkah awalnya dia itu silakan tulis. Jawab satu persatu, minta bimbingan gurunya lagi. Dan dekat. Sekarang Pak cukupkan sampai di sini. Selamat bekerja. Saya kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Silakan Bu. Silakan dulu Bu. Silakan. Ibu dari mana? Dari SD 1 Dari 1 Teluk. Oh ya, dari SD 1 Teluk ya. Iya.
Ini Ibu dari mana? SD Islamiyah sekali Pak. Dari Islamiyah sekali Ibu. Saya dari SDN 1 Lais. Ibu ini? Dari Eka Bakti, Pak. Dari Eka Lais. Bakti Lais. Ini tamu jauh semua sepertinya. Iya Pak, jauh sekali malahan. Masih pakai motor. Berarti jauh, bukan jalan kaki, Pak. Bukan, oh iya ya. Maksud dan tujuan ibu-ibu ke SD kami? Oh, ini Pak, yang terkait masalah link pembelajaran coding yang Bapak buat di YouTube. Oh, link tersebut. Jadi maksudnya ibu ingin gimana terhadap video-video yang pernah saya unggah? Setelah kami lihat-lihat, Pak, di situ kami mungkin timbul beberapa pertanyaan. Oh iya ya Bu. Silakan Bu. Langsung Pak ya. Iya. Sini selainnya tuh sudah kami lihat. Kemarin saya lihat masih ada Bapak menggunakan bahasa daerah. Kenapa Bapak masih menggunakan bahasa daerah? Oh gini Bu. Ini kan anak SD. Jadi kosakata anak-anak SD ini masih sedikit. Kemudian cara pandang mereka atau cara pikir mereka ini holistik. Mereka hanya melihat suatu kesatuan, bukan uraian-uraian atau pecahan-pecahan dari suatu yang mereka dengar atau mereka lihat. Ini pertimbangan saya menggunakan bahasa 20% dari bahasa daerah. Lalu di situ ada kata-kata gila. Kenapa Bapak tidak menggunakan kata sakit jiwa? Oh, ini Bu, tadi masih ada hubungan dengan holistik. Anak-anak belum mengenal yang namanya kosakata sakit jiwa. Yang saya takutkan mereka salah pengertian sakit jiwa itu gimana. Tapi pada saat ini saya gunakan kata gila. Ini yang paling dekat sekali di daerah mereka ini sering ada orang-orang yang berlantang layar keluyuran, yang tanpa tujuan. Ini dikatakan orang gila. Itu Bu. Itu alasannya masih kepada holistik dan kosakata anak-anak SD. Pertanyaan yang kedua Pak dari kami, Ya. mengapa Bapak tidak mengajukan pertanyaan yang menantang yang terkait materi ini Pak? Oh, pertanyaan yang menantang. Ini kan Bu, pelajaran KKA. Ini baru pengenalan. Jadi saya sendiri, apalagi anak-anak, saya rasa belum begitu paham pada pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini dengan istilah-istilah yang ada pada naskah akademik tersebut. Oleh karena itu, saya hanya menekankan pada inti pembelajaran. Ya anak SD Bu, maunya disuapin. Ya, inilah alasan saya memantau sehingga batas waktu yang diberikan, saya harapkan pelajaran inti tidak terkurangi. Tuh, pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ya, silakan Bu. Mengapa Bapak tidak menyampaikan kemampuan yang dicapai oleh peserta didik? Oh, gini Bu, pandangan saya, masalah kemampuan ini kan dapat dilihat dari tes formatif. Dengan waktu yang singkat ini, maka ini saya cut atau potong tidak sesuai dengan RPP yang yang ibu-ibu lihat. Di RPP itu ada penyampaian kemampuan yang ingin dicapai. Ya, alasannya waktu Bu. Kalau saya hitung waktu tersebut kurang dalam penyampaian materi, maka saya fokus pada inti pembelajaran. Ini Bu. Lanjut. Lanjut, Ibu, siapa yang mau? Begini Pak, setelah kami menyimak video yang di YouTube tersebut, ada satu kekurangan yang kami rasa. Di sana Bapak tidak menyampaikan rencana kegiatan secara individual atau kelompok dan tidak melakukan observasi. Mengapa Pak? Oh, jadi rencana kegiatan pembelajaran yang terkait dengan individual atau kelompok Bu, ataupun observasi sama Bu. Waktu yang dibutuhkan
dalam pembelajaran minimal 2 jam pelajaran atau 70 menit. Sementara saya hanya diberikan waktu 35 menit. Perhitungan saya, masalah kelompok atau klasikal ataupun pengamatan ini tidak begitu penting. Karena pada saat pembelajaran ini hanya pengenalan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, oleh karena itu nanti jika waktunya tepat, kemudian waktunya cukup, demikian akan saya sampaikan apa yang sesuai dengan RPP yang ada. Saya mengerti, Bu, bahwa kedatangan Ibu ini sangat memotivasi saya untuk memperbaiki RPP tersebut. Tapi harap maklum, Bu, waktu yang diberikan sangat sedikit. Kemudian pelajaran KKA ini hanya baru sebatas kulit-kulitnya saja yang saya baca. Jadi saya belum begitu memahami, Bu. Ada lagi Pak pertanyaan yang ingin kami ajukan? Maaf saya rekam ya Pak ya. Dalam kurikulum KKA ini, apakah Bapak berniat untuk melakukan pengembangan kurikulum tersebut? Bu, kalau masalah pengembangan kurikulum ini saya tidak berniat. Alasannya sederhana, Bu. Saya ini hanya seorang guru yang berpendidikan S1, Bu. Ya, apalah artinya guru seorang pendidikan S1, sementara yang membuat rancangan KKA ini dan menerbitkan naskah akademik coding dan kecerdasan artifisial ini para profesor, Bu, doktor. Kemudian mereka ini punya gelar dari luar dan dari dalam negeri. Rasanya kurang pantas atau kurang cocok kalau seorang guru bersejana pendidikan dasar pengen mengembangkan kurikulum yang dirancang oleh para profesor dan doktor dari luar negeri, dari gelar dari luar negeri dan dari dalam negeri. Ya, saya cuma berharap kepada pihak pemerintah agar rancangan ini bisa diselesaikan dengan baik seperti kurikulum-kurikulum yang zaman-zamannya dulu, Bu. Zaman-zamannya saya masih sekolah dulu, ada pertukaran pelajar karena kurikulum kita bagus, sehingga mereka percaya pada negara kita. Nah, terkait dengan KKA ini, Bu, ya saya juga masih bingung dengan istilah-peristilah profesor dan doktor yang ada pada naskah akademik dan pada modul ajar yang ada mereka terbitkan. Kemudian untuk mentransfer ke anak itu terlalu sulit, apalagi belum ada yang baku, belum ada yang dibakukan, hanya naskah akademik dan modul. Jadi harap maklum, Bu, kalau soal pengembangan rasanya mustahil, Bu, karena KKA ini, coding dan kecerdasan artifisial ini memang orang-orang yang pintar di dalam melaksanakan IT dan program-program komputer ataupun robot. Ya, apalagi kami kalau guru SD yang peralatan pun kurang, pengen diterapkan di sekolah kami. Jadi kami akan melaksanakannya semampu-mampunya, sebatas kami bisa. Insya Allah kalau semuanya sudah lengkap, seperti komputer, laptop, dan alat-alat yang lain itu ada di sekolah kami, insya Allah akan kami laksanakan, Bu. Tapi untuk pengembangan, mohon maaf, Bu, kami hanya SD, guru SD, S1, bukan profesor, bukan doktor, bukan juga memiliki gelar luar dan dalam negeri. Apakah ini sependapat dengan ibu-ibu di sekolah-sekolah ibu-ibu dengan diperbandingkan dengan kami di sini? Bisa dipahami, Pak. Kemudian di sini Pak, masalah yang RPP kemarin Bapak buat itu. Kenapa di dalam itu tuh Bapak buat kata-kata saya mau ke LAIS, sementara kan kata-kata tersebut tidak ada di dalam materi pembelajaran? Oh, yang saya bilang di detik terakhir itu saya akan ke LAIS. Iya. Bilang sama anak-anak, nah ini, Bu, ini suatu error di dalam manajemen saya, manajemen tugas sehari-hari. Inilah, Bu, nasib guru yang sering kami alami, tugas tambahan
terkadang melebihi dari tugas pokok, Bu. Apalagi diperintahkan ke sana ke sini, ikuti pelatihan ini, pelatihan itu. Sementara anak-anak ya terpaksa kami tinggalkan. Kami mau pilih yang mana? Pilih anak-anak atau pilih tugas? Sementara tugas pokok kami adalah mendidik. Jadi mohon maaf, Bu, ini suatu kesalahan yang terjadi pada proses. Tapi saya mohon Bapak ya Ibu-ibu bisa memaklumi saya. Karena tugas ini mau tidak mau harus kami laksanakan. Ya dengan terpaksa bagi waktu lah, Bu. Separuh untuk anak-anak, separuh untuk menjalankan tugas. Ya kita berharap kepada pemerintah, guru, jangan terlalu banyak diberi tugas tambahan. Lagi administrasi yang Administrasi itu, Bu, aplikasi, sertifikat, Bu. iya. Yang saya pandang ini agak kurang cocok. Karena ini bertujuannya kepada pribadi, Bu. Bukan kepada anak. Oleh karena itu, saya berharap ibu-ibu dari video tersebut bisa memaklumi saya dan saya sangat merasa bangga. Berarti ibu-ibu telah memperhatikan karya saya di dunia maya. Walaupun karya ini belum sempurna. Belum begitu jauh lah dari kesempurnaan. Dengan hadirnya ibu ini mungkin menjadi masukan bagi saya untuk memperbaiki dan menambah wawasan saya serta pengetahuan yang belum saya miliki demi anak-anak kita, Bu. Kami tetap masih membutuhkan, Bu, saran, kritik, dan pendapat dari ibu-ibu yang bisa membantu kami dalam memajukan sekolah SD Negeri 2 ini, 2 Gardu Harapan ini. Jadi, Bu, silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Tadi kan Bapak bilang mau melengkapi RPP sesuai dengan rencana. Apakah Bapak nanti sanggup istilahnya seandainya dipinta? Sanggup, Bu. Iya. Tapi Bersedia, Pak, ya? bersedia Oke. dengan catatan, Bu. Waktu yang diberikan Iya. sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Berarti tidak 1 jam pelajaran, Pak, ya? Tidak, Kalau 1 jam pelajaran itu memang kurang, Pak. kurang. Sementara materinya banyak. Iya. Jadi mohon dimaklumi, Bu, RPP yang Ibu lihat itu tidak sesuai dengan jalannya video atau jalannya fair teaching yang dilaksanakan di sekolah kami. Masih ada, Bu? Silakan. Kalau masih ada. Ibu yang lain? Ada? Kira-kira cukup? Oh, sudah. Cukup. Bapak Ibu silakan diminum. Iya, Pak. Minum dulu. Terima kasih. Karena Bapak Ibu ini dari jauh. Iya. Silakan diminum, Bu. Inilah seadanya kami. Buku tamu, Bu, nanti tolong ya. Nah, ayo, Bu. Silakan, Bu, buku tamunya. Nah, kurang kotor tuh. Diminum, Pak, ya? Ya, diminum, silakan, Bu. Jauh kami nih Pak perjalanan. Hari ini, Pak, ya? Nah, tanggal hari ini, Bu. Jangan lupa, Bu, nama dari sekolah. Ya, silakan. Terima kasih Pak sebelumnya atas sambutan Bapak. Kami sudah diberi diberi kesempatan. Mungkin ini bisa jadi pelajaran bagi kita, ibarat untuk memajukan dunia pendidikan. Ya, Bu. Baik, Pak, kami permisi dulu. Ya, silakan, Bu. Sudah minum, Bu? Ya, terima kasih ya, Pak. Terima kasih Pak. Ya, Bu. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Pak. Sukses Pak di SD sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.